Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi presiden nampaknya bukan hal yang mengejutkan bagi Gus Dur, mengingat hal ini pernah disampaikan Gus Dur 9 tahun sebelumnya, kemudian menjadi kenyataan pada 20 Oktober 1999. Gus Dur terpilih menjadi presiden keempat setelah Habibie. Sebagai presiden di era pasca reformasi, Gus Dur dikenal dengan sosok yang berani melawan arus melalui pernyataan dan kebijakannya. Namun hanya 2 tahun menjabat, Gus Dur kemudian dikudeta secara halus dari kursi kepresidenan. Kenapa dikudeta? Karena tuduhan bahwa Gus Dur menyalahgunakan dana Yantera Bulog dan aliran dana dari Sultan Brunei serta tuduhan-tuduhan lainnya divonis tidak terbukti secara hukum. Namun apa daya, sebagian rakyat Indonesia kala itu terlanjur mempercayai bahwa Gus Dur dilengsarkan karena melakukan kesalahan yang bahkan hingga kini tidak bisa dibuktikan secara hukum. Sahabat Suluh Muda, melalui penemuan dokumen rahasia yang kemudian dibukukan dengan judul Menjerat Gus Dur, karya Fredika Rizky Utama, menguak fakta mengejutkan seputar siapa dan bagaimana upaya pemakzulan Gus Dur secara terstruktur, sistematis, dan masif. Seperti apakah faktanya? Temukan jawabannya hanya di Suluh Muda. Tapi sebelum dilanjut, mari sama-sama membangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan share juga kepada sahabat-sahabat yang lain agar bermanfaat untuk banyak orang. Wacana awal pelengseran Gus Dur. Wacana untuk pemakzulan Gus Dur ini sayup-sayup terdengar sejak Gus Dur memecat Menteri BUMN Laksamana Soekardi serta Menteri Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla. Para politisi yang berlawanan dengan Gus Dur saat itu kemudian mencari-cari kesalahan Gus Dur. Kesalahan pertama yang sengaja diramaikan di berbagai media propaganda adalah dugaan korupsi dana Yantera Bulog dan bantuan Sultan Brunei Darussalam. Berita tentang penyalahgunaan dana ini diberitakan dengan masif oleh media massa dan membuat hampir seluruh rakyat Indonesia percaya akan berita itu. Namun tuduhan ini akhirnya tidak bisa dibuktikan secara hukum di pengadilan. Kegaduhan politik saat itu tak bisa terbendung lagi ketika Gus Dur mencopot Kapolri Suroyo Bimantoro lalu menunjuk Komjen Hoirudin Ismail sebagai pengganti Kapolri. Suroyo tidak tinggal diam. Ia tetap tinggal di rumah dinasnya, juga bergerak mencari dukungan termasuk menemui Akbar Tanjung dan Amin Rais, serta menerima Persatuan Purnawirawan Polri dan Ikatan Sarjana Ilmu Kepolisian untuk melakukan perlawanan. Sahabat Suluh Muda, yang dipermasalahkan oleh MPR saat itu adalah pencopotan dan penggantian Kapolri baru dianggap inkonstitusional karena hal itu tidak dikonsultasikan terlebih dahulu dengan MPR yang saat itu dipimpin oleh Amin Rais dan DPR yang saat itu dipimpin oleh Akbar Tanjung. Suasana politik semakin tegang dan kursi kepresidenan Gus Dur mulai digoyang lantaran berbagai isu miring yang menyerangnya. Aksi demonstrasi yang ditunggangi partai politik pun mulai bermunculan dan membuat kegaduhan di ruang publik untuk menuntut sang kiai itu turun dari tahtanya. Sahabat Suluh Muda, di tanggal 21 Juli 2001, Presiden Gus Dur resmi mencopot Suroyo Bimantoro dari jabatan Kapolri. 2 hari kemudian, Gus Dur dilengsarkan lewat sidang istimewa MPR yang dipimpin oleh Amin Rais. Gus Dur anti kompromi. Tipe kepemimpinan Gus Dur yang tak mengenal kompromi ini bisa dilihat dari berbagai keputusan dan kebijakannya kala itu. Berbagai kontroversi yang disebabkan oleh Gus Dur ini pun membuat partai pengusung di parlemen merasa was-was dan menganggap bahwa manuver Gus Dur mesti dibatasi. Tipe kepemimpinan Gus Dur yang non-kompromistik inilah yang membuat poros tengah, yaitu partai-partai yang sebelumnya mendukung Gus Dur kemudian berbalik arah dan menganggap bahwa Gus Dur ini liar dan sulit untuk dikendalikan. Gus Dur yang anti kong kali kong ini sampai pada titik di mana ia memberhentikan 2 menteri yang berasal dari partai pendulang suara terbanyak ke-1 dan ke-2 pada pemilu 1999 yang menjadi awal mula panasnya hubungan istana dengan Senayan. Kedua orang itu
adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Yusuf Kalla berasal dari Partai Golkar dan Menteri BUMN Laksamana Soekardi berasal dari Partai PDIP. Operasi Semut Merah. Sahabat Suluh Muda, melalui penemuan dokumen rahasia yang kemudian dibukukan dengan judul Menjerat Gus Dur, ada surat rahasia yang menguak peristiwa penggulingan Gus Dur. Adalah sebuah surat yang ditujukan ke Akbar Tanjung pada 29 Januari 2001 itu mengungkap pelaksanaan rencana yang diberi nama skenario Semut Merah. Fuad Bawazir menjadi kepala operasi dan membagi tugas kepada beberapa pihak untuk penggalangan opini, menjaring dukungan masyarakat, propaganda media, termasuk merekrut preman, cendekiawan, dan pengusaha. Penggalangan opini yang dimaksud adalah untuk menjatuhkan kredibilitas Presiden Gus Dur melalui kasus Bulog Gate dan Brunei Gate yang dinilai telah berjalan sesuai skenario. Meski kasus ini lagi-lagi hanya akal-akalan politik belaka. Dalam surat tersebut, Fuad meyakini bahwa kekuatan dan efek operasi tahap pertama sudah sesuai ekspektasi, sehingga menurut pandangannya harus ditingkatkan kepada pelaksanaan operasi jilid 2, yakni memaksa Gus Dur mundur dan mendorong Megawati menjadi presiden. Dipilihnya ketum PDIP sebagai pengganti Gus Dur karena menurut Fuad, Megawati bisa dikendalikan dan pada akhirnya akan disingkirkan melalui penggembosan dari dalam lewat isu ketidakbecusan dalam mengatasi krisis ekonomi dan penyelesaian disintegrasi bangsa. Tugas itu dipercayakan kepada Amin Rais yang dinilai lincah karena berada di lingkaran kekuasaan. Fuad juga meminta Akbar Tanjung memberikan seluruh informasi perkembangan situasi di dalam gedung Senayan melalui Anas Urbaningrum selaku kurir untuk bahan pertimbangan operasi di lapangan. Akbar Tanjung yang selaku Ketua Umum Partai Golkar merupakan aktivis senior HMI yang memiliki pengaruh kuat, sedangkan Fuad adalah Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI. Dengan demikian, Ferdika, sang penulis buku Menjerat Gus Dur, menyebutkan bahwa koneksi X Orde Baru dan HMI memiliki peran penting dalam rencana dan strategi pelengseran Gus Dur. Mereka merancang pelengseran itu tidak hanya di elit politik, tapi juga di mahasiswa. Tak tanggung-tanggung, dalam dokumen tersebut terungkap Fuad menyiapkan dana 4 triliun termasuk untuk memobilisasi demo mahasiswa, menciptakan instabilitas dan menyiapkan bom-bom kerusuhan untuk melengserkan Gus Dur. Sahabat Suluh Muda, berikut adalah salinan surat rencana penggulingan Gus Dur yang dikirim Akbar Tanjung ke MA dan balasannya dalam buku Menjerat Gus Dur. Kepada yang terhormat Bang Akbar Tanjung di Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, dengan ini saya laporkan kepada Bang Akbar tentang percepatan situasi yang berkembang di luar gedung parlemen berkaitan dengan pelaksanaan skenario Semut Merah. Dengan skenario pertama, tugas yang diberikan kepada saya terkait dengan penggalangan opini dan dukungan masyarakat luas, mahasiswa, media, ormas, pengusaha, cendekiawan, preman, dan kelompok kanan serta masyarakat lainnya di seluruh Indonesia dalam rangka menjatuhkan kredibilitas Presiden Wahid melalui kasus Bulog Gate dan Brunei Gate telah berjalan sesuai rencana. Bahkan lebih dari itu, kekuatan dan efek dari operasi tahap pertama ini menurut pandangan saya sudah harus ditingkatkan kepada pelaksanaan skenario kedua, yakni memaksa Abdurrahman Wahid mundur dan mendorong Megawati Soekarno Putri menjadi presiden yang akan bisa kita kendalikan dan pada akhirnya nanti akan kita singkirkan juga. Berikut laporan garis besar dan beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan skenario pertama, yakni 1. BEM PTN dan PTS seluruh Indonesia yang selama ini telah kita koordinir di Silosari dan di Ponegoro, atau PBHMI serta kelompok kanan ormas Islam yang tersentral di 3 titik lainnya, yakni Masjid Sunda Kelapa, Istiqlal, dan Al-Azhar, mulai bergerak secara masif, bergelombang dan bersamaan hampir di seluruh Indonesia dengan satu komando isu, yaitu menuntut Abdurrahman Wahid untuk mundur.
khusus untuk pengepungan Senayan dalam rangka mempresur DPR agar menerima hasil kerja pansus yang menyatakan Abdurrahman Wahid telah menyalahgunakan kekuasaannya, secara langsung dipelopori oleh para iluni pro kita, para rektor serta ketua umum BEM UI dan UMJ. Mereka semua ini bergerak di bawah komando langsung Ketua Umum PBHMI Fakhruddin CS. 2. Pada saat sidang paripurna digelar, adik-adik mahasiswa ini akan bergabung langsung dengan seluruh massa aksi dari rekan-rekan pemuda Partai Keadilan yang langsung di bawah komando Saudara Hidayat Nur Wahid, Gerakan Pemuda Ka'bah yang dimobilisir oleh Saudara Ali Marwan Hanan, massa PBB di bawah Saudara Hamdan Zulfa, massa PAN di bawah Saudara Patrialis Akbar, dan massa rakyat dan preman diorganisir oleh Saudara Yapko dan DPP Pemuda Pancasila. Pada saat itulah komando akan saya pegang langsung, sedangkan operator di lapangan akan dipimpin oleh Ketua Umum kami, AMPI, GPK, BM PAN, PBHMI, Hamas, dan IMM. 3. Gerakan ini insya Allah akan memperoleh dukungan penuh dari Zulfalindan dan Julius Usma yang telah mampu mempengaruhi beberapa kantong massa PDIP untuk bergabung melakukan demonstrasi menyikat Gus Dur di sidang parlemen. 4. Kita juga telah melakukan aksi borong dolar di pasar valuta asing dan bursa efek untuk menjatuhkan nilai tukar rupiah di dalam dan di luar negeri, terutama di London, Hong Kong, dan Singapura secara langsung di bawah kendali Bendahara Umum DPP Golkar. Aksi borong dolar ini juga didukung oleh Bambang Triatmojo dan Lim Suling dan Arifin Ponigoro. 5. Seluruh kerja media massa baik cetak maupun elektronik yang bertugas memblow up secara kolosal dan provokatif semua pemberitaan berkaitan dengan tuntutan mundur terhadap Abdurrahman Wahid sudah diarrange langsung oleh Saudara Perni Hadi dan Surya Paloh, sedangkan operator teknis di lapangan saya telah menyiapkan banyak kaki, terutama di parlemen. 6. Penggiringan opini publik oleh para tokoh dan cendekiawan atas kegagalan pemerintahan Abdurrahman Wahid lewat tulisan di media massa yang dimobilisir langsung oleh Azumardi Azra, Sahrir, dan rekan-rekan kami telah mampu meyakinkan publik bahwa Abdurrahman Wahid memang benar-benar gagal mengemban amanat reformasi. 7. Tugas Saudara Din Samsudin untuk mengendalikan MUI lewat kasus Ajinomoto telah berhasil memaksa para ulama dan tokoh agama mencabut dukungannya kepada Presiden Wahid. Dengan posisi wakil presiden, Mas Amin Rais bisa bermain lincah untuk melakukan penggembosan dari dalam lewat isu ketidakbecusan Megawati dalam mengatasi krisis ekonomi dan penyelesaian disintegrasi bangsa. Untuk itu, mulai sejak sekarang, kita harus pegang dan bantu secara konkret saudara-saudara kita dari luar Jawa yang menginginkan kemerdekaan. Sedangkan untuk persoalan krisis ekonomi, sabotase akan terus dijalankan melalui jalur kawan-kawan lama kita di era Pak Harto yang sakit hati melihat ini semua. Tetapi semuanya ini tergantung anggota tim yang lain, apakah usulan saya ini diterima atau tidak. Sebagai bahan pertimbangan operasi di lapangan, saya meminta khobar dari Bang Akbar dan kawan-kawan tentang perkembangan di dalam gedung Senayan lewat jalur yang sudah tersedia saja, yaitu seluruh perkembangan situasi di dalam gedung. Kirim saja melalui Saudara Anas Urbaningrum sebagai penghubung kita. Saya optimis bahwa skenario ini akan berjalan mulus. Dengan begitu, misi kita untuk menyelamatkan seluruh aset politik dan ekonomi serta investasi kita serta pengeluaran dana operasi sebesar 4 triliun yang sudah saya sediakan tidak menjadi sia-sia dan dapat mengembalikan kejayaan kita yang telah dirampas sejak reformasi. Akhirnya semua ini tergantung perjuangan Bang Akbar bersama rekan-rekan yang berada di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Demikian atas dukungan dan keseriusan rekan-rekan di gedung Senayan, saya sampaikan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Jakarta, 29 Januari 2001. Hormat saya, Fuad Bawazir. Sahabat suluh muda, itulah salinan surat yang menguak siapa saja aktor di balik lengsernya Presiden keempat Gus Dur.
dekret atau maklumat presiden. Dalam catatan sejarah, setidaknya hanya ada 2 presiden yang berani mengeluarkan dekret presiden, yaitu Bung Karno dan Gus Dur. Ketika itu, Gus Dur mengeluarkan dekret yang pada akhirnya justru membuat dirinya terguling dari kursi kepresidenan. Sahabat Suluh Muda, ada 3 poin besar yang termuat dalam dekret yang dikeluarkan Gus Dur. Pertama, pembekuan DPR dan MPR. Kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu setahun. Dan 3, menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan cara membekukan Partai Golongan Karya sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Perlawanan Gus Dur melalui dekret presiden tersebut bukan untuk mempertahankan jabatannya sebagai presiden, tetapi menolak langkah parlemen yang menurutnya inkonstitusional, mengingat sejumlah tuduhan yang diarahkan kepada Gus Dur juga tidak terbukti secara hukum. Pemberlakuan dekret ini kemudian langsung ditanggapi keras lawan-lawan politik Gus Dur. Bahkan Megawati Soekarno Putri yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden juga tidak sependapat dengan langkah yang diambil Gus Dur. Pimpinan parlemen langsung melakukan perlawanan dengan menggelar konferensi pers. Amin Rais yang saat itu menjabat sebagai ketua MPR mengajak seluruh masyarakat memboikot isi dekret tersebut. Sementara sidang istimewa MPR yang semula akan digelar pada 1 Agustus 2001 dipercepat menjadi hari itu juga. Sidang istimewa yang digelar bertujuan untuk pemakzulan Gus Dur dari kursi presiden dan mengangkat Megawati sebagai presiden kelima Republik Indonesia, sekaligus memilih Hamzahas yang kala itu menjabat ketum P3 sebagai wakil presiden. Respon simpatisan Gus Dur. Pemakzulan Presiden Gus Dur yang dipimpin Amin Rais memantik kemarahan para santri NU dan simpatisan Gus Dur. Basis massa yang dipelopori warga Nahdien kala itu sempat mengepung istana presiden dan gedung DPR MPR di Jakarta. Semula Gus Dur bertekad tetap bertahan tinggal di istana dengan dalih memperjuangkan kebenaran. Namun sikapnya sekejap berubah setelah mengetahui bahwa banyak massa santri dan simpatisan berdatangan ke Jakarta untuk membelanya. Bahkan di sejumlah daerah telah membentuk pasukan berani mati untuk membelanya. Di depan Istana Negara, suara perlawanan terus dikumandangkan. Basis-basis Nahdien menggelegak dibangkitkan dengan narasi terzolimi. Sahabat Suluh Muda, di tengah kondisi yang memanas ini, bagaimana reaksi Gus Dur yang didukung jutaan massa itu? Apakah dia menggelorakan perlawanan dengan menggerakkan pendukungnya? Tentu tidak. Dengan berkaos dan bercelana pendek sebagai simbol menanggalkan kebesarannya, di teras Istana Negara ia menyapa pendukungnya yang sudah siap mati untuknya. Gus Dur mengangkat tangan, melambaikan telapak tangan dan meminta pendukungnya untuk pulang. Pulang, iya pulang. Tak ada operasi perlawanan, tak ada narasi sebagai pihak yang dizolimi, juga tak ada glorifikasi jabatan melalui penggunaan jargon-jargon agama. Para pendukungnya yang datang dari berbagai daerah kemudian menangis, bukan karena melihat Gus Dur sebagai pihak yang dizolimi, tapi tangis haru melihat upaya sang tokoh menghindari bentrok sesama anak bangsa. Gus Dur dengan tegas mengatakan, tak ada satu jabatan yang patut dipertahankan dengan mengorbankan masyarakatnya, bahwa sesama orang Islam itu bersaudara. Kenyataan ini harus dipahami bahwa tindakan kekerasan tidak menyelesaikan persoalan. Jika banyak warga NU ke Jakarta kemudian membuat gegeran, malah akan menambah keributan di Jakarta. Gus Dur kemudian segera meninggalkan Istana Negara sebagai tanda berakhirnya masa jabatannya sebagai Presiden keempat Republik Indonesia. Sahabat Suluh Muda, itulah fakta sejarah seputar lengsernya Gus Dur dari jabatan presiden. Pada akhirnya kami mengutip pernyataan Gus Dur yang sering dilontarkan bahwa
tak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Dan tentang kebenaran lengsernya Gus Dur, ia kerap menjawab, nanti sejarah yang akan membuktikan.